Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli shaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk seseorang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun di antara kita kecuali termasuk menjadi seseorang yang dirindui dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah tidak satu pun di antara kita yang hadir di majelis ini melainkan hanya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi perantara bagi kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala juga ridha kepada kita. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk selalu memompa keadaan cinta kita kepada Nabi Muhammad agar semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, dan semakin gerak-gerik langkah kaki kita itu adalah tidak melangkah kaki kita melainkan untuk membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyenangkan Nabi Muhammad gak bakal rugi, hadirin rahimakumullah. Jadi siapapun di antara kita yang berusaha untuk menyenangkan Nabi Muhammad dengan adabnya. Kenapa? Karena di setiap malam Kamis itu, malam Jumat itu Nabi Muhammad itu dapat laporan amalannya kita. Setiap amalannya kita. Fa'in wajadtu syarran istaghfartullah. Aku beristighfar kepada Allah. Jadi ternyata umatku yang aku perjuangkan dulu mati-matian sampai berdarah, aku dihina, dilempar batu, yang aku perjuangkan malah berbuat buruk. Astaghfirullah, aku beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan kebaikan daripada amalan hambaku, umatku, maka aku bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita ini, ngajinya kita ini berusaha untuk agar sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita, ya Rasul, ini umatmu fulan bin fulan, anaknya fulan, anaknya fulan, anaknya fulan. Ingat ya, malaikat itu kalau menyebutkan kita bukan hanya nama kita, tapi juga disebutkan nama bapak kita, nama kakek kita, bapaknya kakek, sampai kepada 7 keturunan. Makanya orang kalau berbuat baik, berbuat soleh, disebut sama malaikat, maka disodorkan namanya fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ya Rasulullah, malam ini ngaji, duduk bareng, mempelajari sirahmu, mempelajari akhlak perangaimu ya Rasul. Maka Nabi Muhammad akan berbangga. Dan yang bangga bukan hanya Nabi, tapi juga siapa? Bapak-bapak kita, bapak, kakek, bapaknya kakek, bapaknya, semua terus buyut sampai ke atas, semuanya juga bersyukur. Alhamdulillah, ternyata satu keturunanku itu di detik ini berbuat amal baik. Bisa kita bayangkan kalau kebalikannya, ternyata di malam ini kita tidak memanfaatkan untuk amal-amal yang baik. Nah, di malam Jumat, amalan kita yang disodorkan ternyata gak ada baiknya sama sekali. Makanya satu'uradu a'malakum alayya, sesungguhnya amalan kalian itu selalu disodorkan kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente mau terus ternyeksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan maksiatnya.
lanjutkan durhakanya, lanjutkan kejamnya di dalam menjalani kehidupan, lanjutkan. Berarti menyiksa Nabi. Kenapa? Nabi itu sedih kalau diberikan laporan umatnya yang diperjuangkan ternyata berbuat amal yang enggak benar. Nah, kalau pengen nyenangkan Nabi Muhammad, maka awali dengan amalan-amalan yang baik di dalam setiap hari-hari kita. Nah, caranya agar kita bisa beramal baik, contoh apa yang menjadi sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita sampai kepada bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara, dan Nabi itu berbicara dengan bahasa apa? Fasahatu lisanihi, qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-muallif, pengarang berkata, fasahatu lisanihi wa bulaghatu kalamihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kefasihan apa Hazar, ya. Terus Hazar Al-Quran. Terus Hazar mudah dimengerti. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afsaha khalqillahi ta'ala lisanan. Nabi Muhammad itu paling fasihnya lisannya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang itu ya punya kemampuan macam-macam. Ada yang ngomong itu begitu ngomong langsung didengarkan, begitu langsung diikuti karena saking fasihnya, karena saking enaknya didengar. Wa awdhahum bayanan, dan paling wadihnya, paling jelasnya dalam saat menjelaskan. Jadi Nabi orang jelaskan sesuatu, orang yang dengarkan pasti paham sudah. Dalam kayak tanya, maksudnya ya Rasul, gak kayak itu kalau ngaji salah kan. Anak lo apa saya bacaan. Tapi kalau Nabi Muhammad yang menjelaskan langsung paham gitu. Langsung Utiya jawami'ul kalam. Nabi itu diberi jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu adalah seluruh bahasa yang ada di muka bumi itu ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Wa bada'iul hikam, dan ungkapan-ungkapan yang penuh hikmah ucapannya Nabi Muhammad. Jadi gak ada kalam fadhi, itu gak ada kalam sia-sia, ucapan yang gak ada manfaatnya, itu tidak ada. Yang keluar dari Nabi Muhammad selalu membawa hikmah. Wa qawari'ul zijri wa qawati'ul amri wal qadayal muhkamah wal wasaya al mubramah wal mawa'idul balighah wal hujajud damighah wal barahinul qati'ah wal adillatus sati'ah. Itu sifat-sifat apa yang dia saat Nabi SAW mengucapkan sesuatu. Qawari'uz zajar. Qawari'uz zajar itu ucapannya Nabi itu gak nyabang kemana-mana. Wa qawati'ul amr, setiap Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu di tengah masalah, langsung putus masalahnya itu, berhenti, langsung ada jawabannya. Wa qadayal muhkamah, satu hal yang belum ada hukumnya disebutkan oleh Nabi Muhammad langsung menjadi hukum. Wal wasaya al mubramah, penuh dengan wasiat. Wal mawa'id al balighah, ada nasihat-nasihat yang sangat menyentuh dalam merasuki ke dalam hati pendengarnya. Wal hujaj ad-damighah, dan terdapat hujah-hujah yang sangat kompromi. Wal barahin al-qati'ah, ucapannya Nabi itu terdapat bukti-bukti yang nyata. Apa yang diucapkan Nabi pasti terjadi. Yang diucapkan Nabi pasti terjadi. Makanya sahabat itu gak ada yang berani macam-macam. Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan A, siap ya Rasulullah, gak ada nabar. Ya, kenapa? Ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-barahinul qati'ah, nyata, terbukti secara nyata. Makanya ketika Nabi usai daripada peperangan Badar itu, Nabi kan berbicara ya kepada mayit, kepada jenazah 3 orang itu namanya, termasuk Abu Jahal. Apakah Allah sudah membuktikan, apakah Tuhanmu sudah memberikan apa yang dijanjikan? Kata Nabi SAW. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasul,
Kenapa kau bicara sama orang yang sudah mati? Mereka itu mendengar, tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi orang yang mati itu mendengar ucapannya kita, dan mereka tidak bisa menjawab. Makanya Nabi saat itu berbicara kepada orang-orang daripada kafir Quraisy yang sudah mati di dalam peperangan Ahlu Badar. Dan itu terbukti bagaimana mereka itu diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia kafir, musyrik, munafik pasti akan mendapatkan ancamannya. Saat dia taat, muti kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan buah daripada amalnya. Ya, begitu terbukti di beberapa tahun setelahnya, beberapa tahun setelahnya sampai kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Saat Sayyidina Umar bin Khattab bisa wafat, meninggal dunia, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menyaksikan Sayyidina Umar ibn Khattab itu sedang bercengkrama dengan malaikat di dalam kuburnya, dan itu didengar oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi walhasil apa yang diucapkan Nabi itu semuanya terbukti. Ya. Jangankan Nabi Muhammad, bahkan asbatnya, para cucu-cucunya, termasuk Sayyidina Husain, ya, cucu Nabi SAW, itu ucapannya saja barahin qati'ah, nyata, terbukti gitu. Apa yang diucapkan terbukti. Seperti misal saat di peperangan Karbala. Di peperangan Karbala itu ada satu bayi yang diangkat oleh salah satu durya, karena ada satu bayi satu-satunya yang kehausan, karena memang yang ada di tenda yang dikepung oleh orang-orang Khawarij itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, itu durya Ahlul Bait Nabi SAW. Sampai akhirnya ada satu perempuan cucu Nabi SAW mengeluarkan bayi ke depan tenda begitu. Siapa di antara kalian yang kasihan terhadap bayi ini? Dia tidak tersentuh minuman selama 3 hari ini. Maka orang Khawarij itu tidak dengan segan-segan langsung dipanah itu bayi. Dari jarak jauh langsung dipanah sampai akhirnya mati bayinya kan. Maka apa kata Sayyidina Husain? Demi Allah, adma'akallah, kata Sayyidina Husain, demi Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau haus, gak berhenti. Maka ketika itu juga begitu mati orang yang memanah itu haus, minum tambah haus, sampai perutnya itu meletus. Nah, ini barahin qati'ah. Jadi ucapannya itu benar-benar nyata, terbukti. Apalagi kelas kakeknya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-adillah as-sati'ah ja'a fil musnad, seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Musnad. Wa ghairihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan selain daripada kitab Musnad yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman kal muwadda. Suatu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada suatu hari seolah-olah saat itu pertemuan perpisahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ana Muhammadun Nabiyil Ummi, ana Muhammadun Nabiyil Ummi, ana Muhammadun Nabiyil Ummi, kata Nabi sambil diulangi, qalaha salasan, aku adalah Nabi yang ummi, aku adalah Nabi yang ummi. Ummi itu gak membaca, gak perlu belajar, gak membaca, tapi pemahamannya lebih daripada orang yang bisa membaca. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala nabiyyun ba'di, gak ada nabi setelah aku, kata Nabi. Utitu fawatihal kalimi, diberi kepada aku fawatih, pembuka-pembuka bicara, ucapan, ungkapan, semua diberikan kepada aku, kata Nabi Sallallahu. Wa khawatimuhu wa jawami'uhu, bahkan penutupnya daripada pembicaraan yang belum pernah dibaca dan yang belum pernah dibicarakan oleh manusia, aku sudah diajarkan kepada aku, kata Nabi. Cara bicara model apa saja sudah diajarkan kepada aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya tanpa terkecuali. Al-hadis. Fa kaifa la yakunu afsah khalqillahi ta'ala wa qad atahu Allah ta'ala al-kalimal jami'a lil ma'ani al-katsirah
fil alfadil yasirah. Maka bagaimana tidak, kata muallif, Nabi itu tidak menjadi makhluk yang paling fasih di dalam berbicara, sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW seluruh cara mengungkapkan kata-kata disampaikan, diberikan kepada Nabi SAW. Makna yang banyak telah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Alfad al-yasirah, lafaz-lafaz yang ringan-ringan, tapi begitu orang mendengar langsung memahami apa yang disampaikan, itu sudah diajarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis Umar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal minbar. Di dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab, anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa huwa 'alal minbar, Nabi ada di atas mimbar. Ya ayuhan nas, hei manusia, inni qad utitu jawami'ul kalimi wa khawatimuhu. Aku telah diberi jawami'ul kalim, ucapan-ucapan yang sangat luas kepada aku. Muntahanya, bahkan ujung daripada bahasa telah diberikan kepada aku. Waqtusirali ikhtisara wa laqad utitukum biha ay asy-syari'ah bidha'an nakiyatan fala tahawwiku wa la yadurrannakum al-mutahawwikun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtusirali ikhtisaran, dan Allah Ta'ala meringkas kepada aku. Diringkas sama Allah Ta'ala. Agama umat-umat sebelumnya itu diringkas kepada agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu itu ibadahnya sulit, tak seperti ibadahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi ini sudah diberi kemudahan, seperti yang pernah Anda sampaikan, ya kan? Umatnya Nabi Musa, mereka kalau tertimpa najis kulitnya, maka kulitnya dikupas, dibuang kulitnya, baru suci. Bajunya kena najis, gunting bajunya, dibuang yang kena najis. Tapi umatnya Nabi Muhammad gampang, tinggal basuh, dilihat warnanya, baunya hilang, suci sudah. Itu kemudahan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa kalau mau tobat seperti apa? Harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, Al-Qur'an mengatakan, kalau kalian mau tobat, bunuhlah diri kalian sendiri. Suruh naik ke atas gunung, bunuh diri, baru diterima taubatnya. Coba ente kalau seperti itu, insya Allah Taurat lama kalau taubat. Ya, tapi umatnya Nabi Muhammad diberi cara yang mudah. Cukup menyesal, istighfar, gak ngulangi lagi, langsung kosong semua dosa sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baydha'an nakiyah, kata Nabi, karena telah diberikan kepada kalian itu cahaya yang nyata, ya, cahaya yang suci. Agama Islam ini maksudnya. Fala tahawwiku, jangan kalian tahawwak atau tahawwiku. Fala tahawwaku, janganlah kalian bingung, ay tahayyaru. Di makna fala tahawwaku, jangan kalian bingung. Wala yadurrannakum al-mutahawwikun. Tidak akan pernah bisa siapapun membingungkan kalian, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Amalannya, ilmunya, ajarannya semua sudah jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum mahajjatil baydha, kata Nabi. Aku telah tinggalkan, taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kalian itu di tengah benang yang putih gemilang, terang benderang, gak ada kekurangan sedikit pun. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ya, tinggal kita mau pegang tali itu atau tidak, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar lapang di dalam menjalankan syariat ini. Dikatakan, warawa Abu Nu'aim fi Tarikh al-Asbihani, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Umar, ya Nabi Allah, malaka afsahana wa lam tukhrij min baini adhurina. Ya Rasulullah, apa yang kau keluarkan kepada kami, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini bingung kepada agamanya, kepada bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bingung kepada bahasanya Nabi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi, malaka afsahana, apa yang telah kamu sampaikan kepada kami dalam segi bahasa. Wa lam tukhrij min baini adhurina. Sedangkan bahasa yang kamu sampaikan itu gak pernah sampai kepada telinga kami, ya Rasul. Kami gak paham apa yang kamu ucapkan, ya Rasul, kata Sayyidina Umar ibn Khattab.
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kanat lughata Ismail qad darasah faja'ani biha Jibril fahafidtuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, Jibril sudah datang kepada aku mengajarkan bahasanya Ismail. Bahasanya Nabi Ismail itu bahasa Arab. Ahlu tarikh itu telah mengatakan bahwa awwalu man takallama bil arabiyyah Nabiyuna Ismail alaihi salam. Orang yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Ismail. Sehingga banyak pembahasan di bawahnya. Terus sebelumnya Nabi Ismail pakai bahasa apa? Mulai dari Adam, Idris, Nuh sampai semuanya pakai bahasa apa? Banyak. Ada yang mengatakan musta'arabah. Ya, bahasanya menyerempet kepada bahasa Arab, tapi belum Arab beneran. Bahasa Arab yang beneran sampai kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ismail. Seperti apa yang diucapkan Nabi bahwa aku telah diajarkan bahasanya Nabi Ismail. Bahasanya Nabi Ismail apa? Bahasa fasih di dalam bahasa Arab. Nah, kalau kamu berangkat ke Mekah, Madinah, umroh, di sana bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya tidak seperti bahasa Arabnya Nabi Allah Ismail. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bahasa Arabnya Nabi Ismail yang fasih seperti di dalam Al-Quran. Ya, waja'ani biha Jibril fahafidtuha. Datang kepada aku Jibril, langsung aku hafal apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Aku langsung hafal. Ya, beda lah kecerdasannya kita sama Nabi Muhammad sallallahu. Kita orang ngaji ping 50, hatam ping 50, laguna kilo ada saya hafal meskipun bismillah. Ya, sulit kadang untuk hafal. Ini kita ngaji kemarin itu misalkan diulang-ulang sampai berapa kali baru mungkin. Tapi kadang otaknya kita yang enggak nyantol. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad diajari sekali langsung hafal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Az-Zarqani, bal zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Bahkan bahasanya Nabi Muhammad lebih daripada bahasa yang dimiliki oleh Nabi Allah Ismail. Lebih fasih lagi. Lebih fasih lagi. Bahkan Nabi Muhammad itu mempunyai bahasa yang belum dipahami oleh manusia bahasanya. Fakana yukhatibu kulladzi lughatin bi lughatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngajak bicara orang sesuai dengan bahasanya. Jadi misalkan lambat Nabi Muhammad ketemu ente, insyaallah jangan turun Nabi Muhammad. Kata muallif apa? Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhatibu kulladzi lughatin bi lughatihi. Semua orang yang mempunyai bahasa tersendiri dengan bahasanya. Meskipun Nabi gak pernah sampai ke kotanya. Jadi Nabi Muhammad pakai roda pak kebetulan pun ketemu ente, langsung Nabi Muhammad cak betul. Jadi dimecok. Kapacok. Begitu insyaallah. Karena apa? Ada satu saya punya ustadz itu mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam mimpinya itu Nabi bilang begini. Ya fulan, tidak saya sebut namanya. Ya fulan, tuku tambak. Pakai bahasa Jawa. Ya fulan, tuku tambak. Panggone nang kene, ombone sak mene, regane sak mene. Mene budal. Berangkat ke sana memang dijual tambaknya itu, dibeli langsung. Sampai sekarang masih ada tambaknya. Kalau begitu, paling afdalnya bahasa setelah bahasa Madura adalah bahasanya, setelah bahasa Arab adalah bahasa Jawa. Kenapa? Limada li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatakallam bi lughatil Jawiyah. Karena Nabi berbicara dengan bahasa Jawa di dalam mimpinya Ustaz fulan itu. Jadi Nabi yatakallam ini mungkin termasuk menjadi dalil kalau Nabi itu bisa seluruh bahasa daripada umat manusia. Meskipun Nabi belum pernah sampai ke kota itu. Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semuanya kita kalau sudah bayangkan Nabi itu begitu nikmatnya ya. Kita sudah bayangkan Nabi, sudah mulai kenal sama Nabi Muhammad. Jarang kan orang banyak tahu hal-hal yang sedemikian ini. Tapi ketika kita mempelajarinya, maka kita akan semakin mengetahui. Nanti kita akan menemui satu hadis yang mana Nabi Muhammad berbicara dengan bahasanya orang selain Arab. Qala Nabi sallallahu lanjutannya itu mana ini? Ittisa'an fil fasahah. Saking luasnya keafsahan, pemahaman di dalam bahasa Arab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahajatihim al-fasihah, bahkan Nabi itu lahjahnya itu
nada bicaranya gitu ya, mungkin nada logatnya itu bisa ada. Jadi misalkan Cak Odoro, Nabi insya Allah subhanallah sama kayak ente sendiri kalau ngomong. Tak ada gitu. Nah, kalau anak ngomong bahasa Madura biasanya kan masih ada kakunya. Mungkin kalau Nabi berbicara seperti itu, maka bahasanya ya sudah sama persis. Sama persis. Ya, tahu neroreng klenger, tahu neroreng sampang, lo paham ya. Kalau kita mau ajar ya makin beda loh lebih. Kalau bisa, jangan ya Hano itu datang ke Arab, udah kita udah Pak Arab, kaca Arab, yang mimpi. Oh bisa, tanpa belajar itu langsung bisa bahasa Arab. Mate gedul, nanti malaikat bakal tanya man rabbuka. Nah, itu bakal jawab Allahu Rabbi. Gak mungkin nanti jawab Allah tanpa heran. Kenapa yang mati langsung berubah pakai bahasa Arab. Jadi kalau bisa bahasa Arab tanpa belajar, mati dulu. Kalau sudah mati, langsung fasih nanti bahasanya. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dalam surga. Fa inna lughata ahlil jannah al-arabiyyah. Ya, bahasanya penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Nah, makanya sebenarnya intinya semua bahasa kalau pengen dikuasai harus belajar. Ya. Nah, beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah besok kita akan mempelajari tentang adab berbicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ngomongnya seperti apa? Apa waktu kotaan? Woi, apa seperti itu ya? Apakah itu nanti akan kita pelajari satu persatu sampai kita bisa niru, itu nanti sedikit saya baca sebentarnya. Mufassil mubayyan, Nabi itu baca ngomongnya terpisah-pisah, tertata, sekata dan jelas, gak ribet, gak muter kayak untutnya Hansip. Tahu untutnya Hansip? Hansip mau ngakui sepatu kentong nggak keluar. Bingung keluar oleh bertimbang. Sepatu kan celananya kan ada di dalam sepatu, ya kan? Anginnya nggak bisa keluar. Nah, itu kalau ngomong jangan begitu jadi. Wallahu a'lam.